Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Salam jumpa lagi dengan saya, Yoga Gafur Channel. Ya, di video ini kita membahas lanjutannya dari yang video pertamanya tentang P2H-nya dan pengenalan komponen, dan ini video berikutnya ini adalah part keduanya, yaitu tentang instrumen panel, ya, instrumen panel dan cara mengoperasikannya. Semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan saya yang cukup singkat. Kalau belum paham mungkin bisa di setel lagi untuk berulang-ulang supaya lebih paham. Teman-teman yang belum subscribe, ya mohon di subscribe dulu channelnya, ya, agar saya bisa memposting lagi video-video belajar berikutnya lagi. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasannya langsung, bosku. Tindakan kita sudah saya jelaskan di video berikutnya, yang di sebelumnya, mohon maaf ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada ini lock hidrolik ya. Jadi sebelum mengoperasikan hidrolik harus dirilis dulu ya. Iya, ditekan merahnya, kemudian ditekan ya. Oke, kemudian ini ada lagi kipas pendingin engine yang ada di depan sana. Ini testingnya ya. Kemudian di belakang ada fire extinguisher juga ya. Ini juga harus dicek locknya, kesiapannya. Kemudian di atas ada lampu gabin ya, on off ini lampu gabin, lampu kerja maksudnya. Nah, ini ruang gabin. Kemudian sisi depan bagian atas ada air conditioner atau AC ya. Jadi harus di on kan dulu, kemudian di setel kecepatan kipasnya, kemudian suhunya akan dites. Kemudian di sebelah kanan di sini ya jelas ya teman-teman. Di sini ada gas ya atau RPM. Kita posisinya harus di saat operasi harus tetap di full kan ya. Jangan disetengahkan karena doser perlu tenaga yang untuk pendorong ya. Oke, kemudian yang di atasnya ini adalah mode transmisi F1, F2. Ini maksudnya mode transmisi, mode kerja transmisi. Jadi pada yang pertama adalah F1 maju 1, gear 1 maju, gear 2 mundur ya, jadi tanpa harus tukar-tukar. Kemudian yang mode kedua gear 1 maju, gear 2 akan mundur ya. Coba saya on kan, nantinya akan Bapak lihat-lihat. Kemudian ini adalah maju 2 dengan gear 2, kemudian mundur dengan gear 2 juga ya. Akan jelas terbaca di situ nanti di layar. Dan seterusnya ya. Oke, jadi cenderung kita gunakan di 2, tapi kalau di mode kerja yang berat di 1 dan mundurnya 2. Oke, di ruang sempit kita gunakan 1, maju 1, mundur 1 ya. Oke teman-teman. Kemudian di sini ada ya jelas ya. Nah, di sini adalah parking brake, ini adalah parking brake ya, ditekan supaya ini bisa digerakkan ya. Ini posisi steering kiri, belok kiri, tarik ke belakang ada belok kanan ya. Kemudian ini posisi maju ya, ditekan. Kemudian di netral, putar ke belakang, dia akan mundur ke belakangnya. Oke. Kemudian ini untuk selektor gear. Jadi setelah kita setel di sini kita masih dapat tambahkan gearnya ya. Dipencet ke atas akan menambah, di ke bawah akan menurunkan gear ya. Oke. Setelah itu ya, kalau ini handle ripper karena ini tidak dilengkapi dengan ripper ya. Dengan ripper ya, ada kodenya di sini, ada keterangannya. Karena kita tidak menggunakan ripper di sini, hanya menggunakan blade jadi ya. Kemudian ini ada handle hidrolik ya. Ya, ini posisi turun hidrolik, dan ini posisi naik. Kemudian sebelah ini adalah miring ke kiri, yang fungsinya til sana itu ya Pak ya. Ya, til sana itu dia akan bergerak ke kiri atau ke kanan untuk menentukan sudut potong kita ya. Kemudian jika kita dorong habis ke depan, dia akan float ya. Ini keterangan akan float. Dia ini float itu adalah tidak ada beban hidrolik diloskan, artinya hanya beban belit aja ya. Jadi dia mengikuti dasar tanah aja ya. Oke, jelas ya. Kemudian ini adalah tombol klakson. Nah, oke, kita teman-teman kita
cara starting unit untuk D8 kita lanjut ya untuk progresnya biar teman-teman tidak bingung. Pertama-tama setelah kita melakukan walk around atau keliling V2H unit sampai ke kamar mesin, kita cek, kemudian di on kontaknya ya. Ya, bunyi alarm seperti begitu. Ya, untuk cek ya instrumen panel. Pastikan semuanya instrumen itu bekerja ya. Yang pasti piol ada isinya ya. Jadi kita waktu mengisian piol itu jangan sampai menyentuh angka merah ya. Jangan sampai habis ya. Nah, di sini posisinya ya bisa dilihat F1 berarti maju 1 dengan gear mundur 1 sesuai dengan mode kita yang ada di sini ya. Kemudian kita putar lagi di nomor 2. Dia akan terganti yang saya katakan tadi. Maju 1 mundur 2 ya. Oke, kita putar lagi. Akan berubah juga dia. Jadi F2 maju 2 mundur 2 ya. Bisa dilihat ya, kita posisikan di 1 ke 1 aja. Oke, di sini posisinya lock hidrolik ya. Ini hidrolik ada gambar gembok, itu berarti artinya lock hidrolik aktif. Yang ini tadi ya Pak ya. Masih aktif ya. Oke, setelah beberapa saat instrumen panel lakukan pengecekan, kita lakukan start. Sebelum start, tekan klakson 1 kali, baru dilakukan start. Ingat, jangan langsung digas ya. Jangan langsung diputar, cukup di starting aja. Kenapa dia tidak bisa di start, teman-teman? Ya, karena lock hidrolik posisi terbuka. Jadi harus dilakukan lock dulu hidroliknya. Transmisinya, mohon maaf. Lock transmisi terbuka atau tidak terpasang, unit tidak akan bisa di start. Oke, kita mulai dari awal lagi. Oke, dia sudah hidup parking brake. Tadi parking brake tidak aktif ya. Oke. Oke teman-teman, setelah engine start, ya, yang perlu kita pastikan adalah instrumen panel tidak ada kendala ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini jelas ya, warna-warna instrumen panel ya jelas. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan ini tentang instrumen panel ya, transmisi ya, kemudian pressure oli mesin, baterai, kemudian ini engine abnormal kita cek, kemudian panel-panel yang lain sebagainya ini seperti kayak gini. Ini winch tidak terdapat di sini. Kemudian ini plot, ini safety belt ada juga. Kemudian mesin cek ya. Kemudian ini ada heater ya, heater pemanas awal mesin. Sudah saya jelaskan juga sebelumnya di video sebelumnya ya. Kalau ini tombol di bawah ini adalah tombol pengaturan, ya silakan teman-teman coba sendiri. Intinya jangan merubah setelan yang ada di dalam. Jika bingung sudah kembali dengan menggunakan tombol ini ya. Ya. Tombol backnya adalah ini, kemudian tombol selectnya ini, oke-nya, kemudian silakan pilih kiri naik turunnya, disesuaikan aja. Oke, setelah mesin hidup dicek ya instrumen panelnya, kita pastikan lagi bagian mesinnya tidak ada kebocoran ya. Silakan kalau memang mau mengaktifkan hidroliknya, mengetes hidrolik ya, kita aktifkan dulu hidroliknya ya, tanpa harus digas ya. Oke, itu naik, kemudian miring ke kiri ya. Ini saya miringkan ke kiri, dia akan miring ke kiri. Miring ke kanan, dia akan miring ke kanan ya. Ya. Oke, naik lagi, kemudian turun lagi ya. Oke, kira-kira begitu instrumen panel sementara ya. Kemudian di atas ini ada wiper ya, wiper atau pembersih kaca ya. Oke, teman-teman diharapkan selama operasi ya harus menggunakan safety belt ya. Seat belt ada terpasang di sisi kiri ya, seperti ini.
dikaitkan ke sebelah sini ya. Safety belt digunakan, kemudian aktivitas maju mundur tetap fokus, lampu semua wajib dihidupkan, lampu kerja ya, lampu kerja wajib dihidupkan semuanya. Pastikan tidak ada panel yang keliru di sini yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan ya. Oke, sudah bisa dipahami semua ya. Kemudian saat operasi, untuk safety operation kita itu pastikan sebelum maju dan mundur itu menggunakan klakson, yaitu maju menggunakan klakson 2 kali, mundur menggunakan klakson 3 kali. Pastikan kita menoleh ke belakang sebelum mundur, karena kita tidak punya spion ya, bukan seperti LV atau mobil-mobil lainnya ya, mobil DT, unit DT. Jadi di sini kita tidak punya spion. Oke, saya rasa sementara cukup aja di situ untuk pengenalan kita. Ya, teman-teman tinggal mengaplikasikannya di lapangan seperti apa mengembangkannya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, demikian dulu video singkat kita tentang belajar D8R ya, dasar 8R. Memang sangat singkat, semoga bisa dipahami dan berguna untuk teman-teman nantinya. Jika ada yang belum dipahami atau tidak dimengerti, silakan berkomentar di kolom komentar dan saya akan tanggapi. Insya Allah saya akan tanggapi dan saya jawab semampu saya. Semoga bermanfaat tentunya untuk teman-teman, dan berikutnya nanti akan ada video-video lagi di unit yang berbeda. Nantikan di video selanjutnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.